Halo MP Nation, selamat datang pada HSM Meeting bulan September tahun 2025. Pada HSM Meeting bulan ini, kami akan menjelaskan materi tentang safety behavior, membangun budaya kerja aman di tempat kerja baik di HO, klinik, maupun site. Pada pertemuan ini akan di-refresh kembali mengenai beberapa hal terkait safety behavior, mulai dari definisi, faktor yang mempengaruhi, prinsip utama, jenis, dan bagaimana penerapannya di kantor, klinik, dan site. Melalui HSM Meeting ini, harapannya dapat meningkatkan awareness terhadap pentingnya safety behavior sehingga keselamatan bisa menjadi sebuah budaya di tempat kerja. Oleh karena itu, mohon disimak materi HSM Meeting bulan September ini dengan baik ya MP Nation. Sebelum masuk ke materi HSM Meeting ini, mari kita perhatikan gambar berikut ini. Menurut MP Nation, aktivitas apa saja yang dapat kita amati yang beresiko menyebabkan terjadinya cedera atau kecelakaan kerja? Dari gambar tersebut, kita dapat mengcapture beberapa aktivitas yang beresiko menyebabkan terjadinya cedera atau kecelakaan kerja, seperti berjalan sambil membaca buku sehingga tidak memperhatikan area sekitar, lalu menjadikan kursi sebagai pijakan untuk mengambil benda di tempat yang tinggi, terdapat tumpahan yang dibiarkan begitu saja, memberikan pulpen kepada rekan kerja dengan cara dilempar, lalu mengangkat benda yang cukup berat tanpa memperhatikan manual handling yang tepat. Lalu ada juga gambar karyawan yang menyimpan toner yang kemasannya sudah rusak atau bocor di dalam lemari. Mungkin masih ada lagi aktivitas-aktivitas berbahaya yang terdapat pada gambar berikut. Dari gambar ini sebenarnya menunjukkan bahwa perilaku-perilaku berbahaya bisa saja kita temui walaupun dalam suatu ruangan kerja yang tidak terlalu luas. Lalu bagaimana dengan area kerja seperti di perkantoran dengan begitu banyak karyawan, lalu di klinik yang terdapat pasien juga, dan di area site? HSM Meeting tentang safety behavior ini menjadi reminder buat kita semua bahwa berperilaku aman dan selamat menjadi penting dan setiap orang memiliki tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan selamat. Menurut teori Domino Heinrich, unsafe behavior atau perilaku tidak aman berkontribusi menyebabkan kecelakaan kerja sebesar 80 hingga 85%, di mana 15 hingga 20%-nya disebabkan oleh kondisi tidak aman atau unsafe condition. Artinya, meskipun lingkungan kerja sudah dirancang aman, jika perilaku kita sendiri tidak mendukung, resiko kecelakaan tetap sangat besar. Tingginya kontribusi unsafe behavior terhadap kejadian kecelakaan kerja menunjukkan bahwa betapa penting safety behavior diterapkan di tempat kerja. Sebenarnya, apa yang dimaksud dengan safety behavior? Safety behavior dapat diartikan sebagai serangkaian tindakan yang dirancang untuk mengurangi potensi kecelakaan. Jadi bukan hanya sekedar memakai APD, tetapi juga mencakup bagaimana kita bekerja sesuai prosedur, mengikuti aturan, dan peka terhadap kondisi sekitar. Safety behavior juga diartikan sebagai upaya individu dalam meminimalkan atau mencegah kecelakaan kerja. Jadi setiap orang punya tanggung jawab pribadi untuk menjaga keselamatan dirinya sendiri dan juga orang lain di sekitarnya. Safety behavior menunjukkan sikap, kepedulian, dan tanggung jawab dalam menjaga lingkungan kerja tetap aman. Jadi selain tindakan, yang perlu kita tanamkan adalah mindset dan budaya peduli keselamatan. Keselamatan bukan hanya soal aturan perusahaan atau fasilitas dari manajemen, tetapi bagaimana setiap individu menunjukkan perilaku aman dalam kesehariannya di tempat kerja. Dengan begitu, resiko kecelakaan bisa ditekan seminimal mungkin. Setelah kita memahami apa itu safety behavior, kira-kira faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi terciptanya safety behavior di tempat kerja? Pertama, komitmen manajemen. Manajemen memiliki peran besar dalam menyediakan sumber daya manusia, peralatan, prosedur, dan lingkungan kerja yang sesuai standar keselamatan. Apabila manajemen menunjukkan komitmen yang kuat terhadap keselamatan di tempat kerja dengan upaya-upaya penyediaan SDM, peralatan, prosedur yang sesuai dengan standar keselamatan, maka karyawan akan merasa didukung untuk selalu berperilaku aman. Ketika manajemen dianggap memiliki komitmen yang tinggi terhadap keselamatan, maka pekerja cenderung memenuhi harapan ini dengan meningkatkan kemauan untuk terlibat dalam praktik keselamatan sehari-hari. Kedua, kepemimpinan.
Respon atasan terhadap keselamatan menjadi penentu utama dalam terciptanya keyakinan karyawan mengenai pentingnya keselamatan bagi organisasi. Perlu diketahui juga bahwa supervisor berperan dalam menerjemahkan komitmen top manajemen menjadi nilai dan praktik keselamatan di dalam tim kerja. Apabila supervisor atau manajer memberi contoh perilaku aman dan tegas pada pelanggaran, maka kesadaran karyawan juga meningkat. Kepemimpinan yang baik akan membentuk budaya keselamatan di organisasi. Ketiga, lingkungan kerja. Lingkungan kerja secara fisik tentunya memberikan pengaruh terhadap penerapan perilaku keselamatan karyawannya. Lingkungan kerja yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai dapat mendorong safety behavior. Contohnya, penyediaan APD yang lengkap dan nyaman dipakai. Perbedaan lingkungan kerja yang dapat mempengaruhi safety behavior bisa berupa layout dan desain tempat kerja, peralatan kerja, ergonomik, pencahayaan, ventilasi dan kualitas udara, suhu dan iklim, kebisingan, dan lain-lain. Selain aspek fisik, aspek psikososial juga memberikan pengaruh terhadap penerapan safety behavior. Misalnya tuntutan pekerjaan, rendahnya pengawasan atau pendampingan kerja, dan rendahnya penghargaan atau apresiasi. Apresiasi terhadap karyawan yang disiplin dalam keselamatan juga bisa memotivasi pekerja lain untuk berperilaku aman. Keempat, pelatihan. Pengetahuan sangat mempengaruhi perilaku. Pelatihan terkait keselamatan kerja tentunya akan meningkatkan pengetahuan karyawan terkait bahaya, resiko, dan upaya pencegahan yang perlu dilakukan oleh karyawan. Dengan pelatihan yang rutin, karyawan memahami bahaya, resiko, serta cara pencegahannya. Perusahaan perlu menyelenggarakan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan penerapan safety behavior di tempat kerja masing-masing. Dan yang terakhir adalah tekanan kerja. Tekanan kerja yang tinggi bisa membuat pekerja terburu-buru, stres, dan akhirnya mengabaikan aspek keselamatan. Karena itu, pengelolaan beban kerja dan manajemen stres juga penting untuk memastikan safety behavior tetap terjaga. Selain itu, tekanan kerja dapat membuat manajer secara bertahap menghentikan program keselamatan atau praktik keselamatan karena tidak adanya waktu untuk memprioritaskan hal tersebut. Safety behavior tidak dapat berdiri sendiri. Ia dipengaruhi oleh kombinasi faktor dari manajemen, atasan atau pimpinan, lingkungan, pelatihan, dan kondisi kerja sehari-hari. Jika semua faktor ini berjalan baik, budaya keselamatan akan semakin kuat. MP Nation, dalam penerapan safety behavior di tempat kerja, ada 5 prinsip utama yang perlu kita pahami dan terapkan sehari-hari. Kelima prinsip ini bukan hanya aturan tertulis, tetapi menjadi fondasi budaya keselamatan di tempat kerja. Prinsip pertama adalah stop unsafe act, artinya kita tidak boleh ragu untuk menghentikan pekerjaan yang berbahaya. Banyak kecelakaan terjadi karena pekerja tetap melanjutkan pekerjaannya meski tahu ada potensi bahaya. Misalnya, jika ada peralatan medis yang tidak steril atau rusak, hentikan penggunaannya sebelum menimbulkan risiko infeksi pada pasien. Contoh lainnya menghentikan penggunaan kabel listrik yang terkelupas saat rapat. Walaupun terlihat sepele, risiko kebakaran dan tersengat listrik bisa sangat berbahaya. Dengan menghentikan pekerjaan sejak awal, kita bisa mencegah terjadinya cedera maupun kerugian yang lebih besar. Prinsip kedua adalah body system. Dalam bekerja, kita tidak sendirian, karena itu penting untuk saling mengingatkan rekan kerja tentang perilaku aman. Misalnya mengingatkan teman yang lupa memakai APD atau memberitahu jika ada kondisi berbahaya di area kerja. Sikap saling peduli inilah yang membangun budaya safety yang kuat. Prinsip ketiga adalah disiplin prosedur. Semua pekerjaan sudah memiliki SOP dan instruksi kerja yang jelas. Disiplin dalam mengikuti prosedur sangat penting karena SOP dibuat untuk melindungi pekerja dari bahaya. Misalnya, disiplin mengikuti prosedur evakuasi saat alarm kebakaran berbunyi. Tidak boleh kembali ke meja untuk mengambil barang pribadi. Jika kita melewati langkah atau mencari jalan pintas, maka resiko kecelakaan akan meningkat. Prinsip keempat adalah positive attitude. Kita harus proaktif melaporkan potensi bahaya melalui hazard report maupun kejadian near miss.
Sikap positif ini menunjukkan kepedulian kita terhadap keselamatan bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk tim dan perusahaan. Dengan laporan itu, perbaikan bisa segera dilakukan sebelum terjadi kecelakaan. Prinsip kelima adalah learning culture. Artinya, kita harus belajar dari setiap insiden, baik yang terjadi di tempat kita maupun di tempat lain. Dengan belajar dari pengalaman, kita bisa mencegah insiden serupa terjadi kembali. Contoh penerapannya adalah setelah insiden heat stress di lokasi site, tim kesehatan melakukan edukasi tentang pencegahan serta meningkatkan monitoring suhu tubuh pekerja. Dengan prinsip learning culture ini dapat membuat organisasi semakin dewasa dalam mengelola keselamatan. Kelima prinsip ini merupakan kunci utama dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman. Bila kita menerapkan semuanya secara konsisten, maka keselamatan akan menjadi budaya yang hidup bukan sekedar slogan. Secara general, safety behavior dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu proactive behavior, reactive behavior, and passive behavior. Proactive behavior meliputi perilaku untuk mencegah terjadinya bahaya atau kecelakaan. Contoh dari proactive behavior yaitu pertama mematuhi protokol dan pedoman keselamatan yang dapat membantu mencegah terjadinya kecelakaan dan memitigasi resiko. Kedua, mengidentifikasi dan melaporkan bahwa penting bagi kita untuk mengobservasi lingkungan sekitar dalam mengidentifikasi bahaya dan segera melaporkannya kepada pihak yang bertanggung jawab. Dan secara proaktif melibatkan diri dalam program pelatihan keselamatan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan terkait pengenalan bahaya, penilaian risiko, dan respon darurat. Selanjutnya adalah reactive behavior, yaitu meliputi tindakan atau respon secara efektif terhadap keadaan darurat atau kejadian tidak terduga dengan melakukan respon secara cepat dan tepat ketika terjadi keadaan darurat seperti kebakaran, kejadian medis, bencana alam untuk meminimalisasi dan memitigasi dampak, dan mengetahui kapan harus mencari bantuan dari tenaga terlatih atau pelayanan darurat selama terjadi situasi kritis dan mampu mengkomunikasikan secara efektif untuk memastikan respon yang cepat dan tepat. Dan yang ketiga adalah passive behavior, meliputi tindakan berkelanjutan yang berkontribusi terhadap keselamatan tanpa memerlukan tindakan segera. Contohnya adalah secara konsisten menggunakan APD seperti helm, sarung tangan, safety glasses untuk mengurangi resiko paparan bahaya. Dan secara reguler melakukan inspeksi, perbaikan, dan pemeliharaan alat atau mesin untuk memastikan alat atau mesin tersebut bekerja secara optimal dan meminimalisir resiko kerusakan atau kecelakaan. Pendekatan komprehensif dengan melibatkan ketiga jenis safety behavior tersebut diperlukan untuk mengidentifikasi, mencegah, dan merespon potensi bahaya dan keadaan darurat secara efektif. Sebagai bentuk upaya Medica Plaza meningkatkan kepedulian dan kepatuhan terhadap keselamatan, kesehatan kerja, dan lingkungan di tempat kerja, manajemen telah menetapkan Golden Rules yang wajib ditaati tidak hanya oleh karyawan, tetapi juga supplier, kontraktor, tamu, dan lainnya. Berikut ini HSE Golden Rules Medica Plaza. Yang pertama adalah patient safety. Seluruh tenaga medis dan karyawan di Medica Plaza wajib mengutamakan keselamatan pasien dalam pelayanannya. Keselamatan pasien menjadi salah satu kunci dalam memberikan kepuasan pelanggan kepada klien. Berikut 6 goals atau sasaran yang harus diikuti atau diperhatikan. Antara lain, mengidentifikasi pasien dengan benar, meningkatkan komunikasi yang efektif, meningkatkan keamanan untuk obat dengan kewaspadaan tinggi, memastikan tindakan kepada pasien tepat lokasi, tepat prosedur, dan tepat pasien, mengurangi resiko infeksi terkait perawatan kesehatan, dan mengurangi resiko pasien cedera akibat jatuh. Dengan menjalankan ke-6 poin ini, kita dapat memberikan layanan yang aman dan berkualitas. Kedua adalah safety driving. Medica Plaza memahami terkait bahaya keselamatan dalam berkendara baik di jalan umum maupun di dalam proyek. Untuk itu, Medica Plaza memastikan semua pengemudi di lingkungan Medica Plaza telah memahami prosedur Transport Safety Management dan terlatih dalam berkendara secara aman. Medica Plaza juga memastikan pengemudi telah mengikuti training berkendara dan memiliki sertifikat serta izin yang valid. Ketiga adalah manual handling.
Setiap pekerjaan yang mengharuskan adanya proses pengangkatan dan pemindahan secara manual wajib mematuhi prinsip-prinsip manual handling yang benar. Maksimal beban yang diperbolehkan untuk diangkut secara manual adalah 25 kg. Jika beban yang diangkut melebihi 25 kg, wajib meminta bantuan atau menggunakan alat bantu. Keempat adalah menggunakan APD. Sebagai upaya dalam mengurangi resiko dari bahaya pekerjaan yang ada, karyawan Medica Plaza wajib menggunakan APD sesuai kebutuhan. Kelima adalah permit to work. Segala bentuk pekerjaan non-rutin yang dilakukan oleh internal maupun eksternal Medica Plaza wajib menunjukkan izin kerja yang dikeluarkan oleh Departemen HSE atau departemen terkait di masing-masing lokasi kerja. Dan yang keenam, no alcohol, no drug. Seluruh karyawan Medica Plaza dilarang keras mengkonsumsi alkohol dan obat-obatan terlarang. Pelanggaran terhadap ini akan dikenai sanksi yang keras. Selanjutnya akan dibahas terkait penerapan safety behavior di head office atau kantor, klinik, dan juga klinik site. MP Nation, meskipun kita bekerja di kantor dengan resiko yang lebih rendah dibandingkan di lapangan atau site, bukan berarti kita terbebas dari bahaya. Di kantor, resiko tetap ada, terutama yang berkaitan dengan ergonomi, stres kerja, penggunaan listrik, serta peralatan kantor. Karena itu, penting bagi kita semua untuk menerapkan safety behavior dalam aktivitas sehari-hari, seperti beberapa contoh berikut ini. Yang pertama, menjaga postur kerja ergonomis. Posisi duduk yang salah dalam jangka panjang dapat menyebabkan masalah kesehatan, seperti nyeri punggung, leher, atau pergelangan tangan. Pastikan posisi punggung tegak, kaki menapak di lantai atau footrest, dan layar komputer sejajar dengan mata. Selain itu, mata kita juga membutuhkan istirahat. Terapkan aturan 20-20-20, yaitu setiap 20 menit, alihkan pandangan dari layar. Lihat objek sejauh 20 kaki atau sekitar 6 meter selama 20 detik. Hal ini membantu mengurangi ketegangan mata dan menjaga produktivitas. Kedua, menghindari trip and falls hazard. Bahaya lain yang sering terjadi di kantor adalah resiko tersandung atau terjatuh. Untuk mencegahnya, pastikan kabel berada dalam kondisi rapi dan tidak berserakan. Begitu juga dengan peralatan kerja, sebaiknya ditata dengan baik agar tidak menghalangi area jalan. Jika ada tumpahan air atau cairan lainnya, segera dibersihkan agar tidak menimbulkan kecelakaan seperti terpeleset. Selain ergonomi dan resiko jatuh, bahaya listrik juga perlu mendapat perhatian. Banyak insiden di kantor yang terjadi karena kelalaian dalam menggunakan peralatan listrik. Pastikan selalu mematikan peralatan listrik setelah digunakan, misalnya komputer, printer, atau proyektor untuk mencegah korsleting. Hindari overloading stop kontak, yaitu mencolokkan terlalu banyak perangkat ke satu sumber listrik, karena hal ini bisa memicu kebakaran. Untuk perangkat penting seperti komputer dan server, gunakan alat pelindung tambahan seperti penstabil tegangan agar perangkat tetap aman dari lonjakan listrik. Dengan langkah sederhana ini, kita dapat mengurangi resiko korsleting, kebakaran maupun kerusakan perangkat kerja yang vital. Keselamatan di kantor bukan hanya soal fisik, tetapi juga menyangkut kesehatan mental dan hubungan kerja. Oleh karena itu, komunikasi yang sopan dan manajemen stres juga sangat penting. Jika ada keluhan, bicarakan dengan seseorang yang dapat dipercaya, jangan dipendam sendiri. Kelola pekerjaan dengan baik dengan membuat prioritas agar tidak mudah stres atau kewalahan. Luangkan waktu juga untuk kegiatan yang sesuai dengan minat agar keseimbangan hidup tetap terjaga. Dan yang tidak kalah penting, jaga kesehatan dengan olahraga, makan bergizi, dan tidur yang cukup. Bekerja di klinik memiliki resiko yang cukup tinggi karena adanya kontak langsung dengan pasien, penggunaan bahan kimia medis, pengoperasian peralatan medis, serta potensi paparan biohazard. Oleh karena itu, penerapan safety behavior menjadi sangat penting untuk melindungi diri kita sebagai tenaga kesehatan, sekaligus memberikan pelayanan yang aman bagi pasien. Setiap tenaga medis wajib menggunakan alat pelindung diri sesuai dengan prosedur dan jenis pekerjaannya. Contohnya, perawat dan petugas laboratorium harus menggunakan masker medis, sarung tangan, scrub, sepatu, dan gaun medis. APD ini berfungsi sebagai penghalang dari paparan langsung baik dari pasien, bahan kimia maupun cairan tubuh yang berpotensi menularkan penyakit. Penting diingat,
Penggunaan APD bukan hanya untuk melindungi diri sendiri, tetapi juga untuk mencegah kontaminasi silang kepada pasien lain maupun lingkungan kerja. Selain APD, salah satu perilaku keselamatan yang sangat mendasar adalah cuci tangan. Prosedur cuci tangan yang benar memerlukan waktu sekitar 40 hingga 60 detik, dimulai dari membasahi tangan, menggosok telapak dan punggung tangan, sela-sela jari hingga kuku dan ibu jari, sebagaimana terdapat pada gambar berikut. Dengan penerapan cuci tangan sesuai prosedur, kita dapat memutus rantai penyebaran penyakit dan melindungi baik pasien maupun tenaga medis dari resiko infeksi. Ketiga, limbah medis merupakan salah satu sumber risiko utama di klinik karena berpotensi menularkan penyakit. Oleh karena itu, setiap petugas wajib memisahkan limbah medis sesuai jenisnya dengan menggunakan wadah yang sesuai peruntukannya, misalnya shape container untuk jarum suntik bekas, dan mengemas limbah dengan standar keamanan termasuk pemberian label biohazard, memperhatikan volume wadah, serta selalu menggunakan APD saat menangani limbah. Penanganan yang tepat akan mencegah risiko kontaminasi maupun penyebaran penyakit menular. Keempat, peralatan medis hanya boleh digunakan sesuai prosedur dan instruksi kerja. Hal ini penting untuk menjaga sterilitas, akurasi, serta keselamatan pasien. Setiap tenaga medis harus memperhatikan prosedur penggunaan alat sebelum, saat, dan setelah digunakan. Selain itu, pemeliharaan peralatan medis harus rutin dilakukan agar alat tetap berfungsi baik dan aman saat dipakai. Kelima, jika terjadi kecelakaan kerja seperti tusukan jarum atau needle stick injury atau paparan langsung terhadap bahan infeksius, hal tersebut harus segera dilaporkan sesuai prosedur. Pelaporan yang cepat memungkinkan dilakukan tindakan medis segera untuk mencegah infeksi lebih lanjut. Selain itu, sistem pelaporan membantu manajemen melakukan evaluasi risiko agar kejadian serupa tidak terulang. MP Nation bekerja di klinik site memiliki karakteristik risiko yang cukup berbeda dengan di kantor atau klinik di area perkantoran. Hal ini karena lokasi klinik berdekatan dengan area kerja lapangan, kondisi jalan yang kadang tidak aman, dan adanya potensi kondisi darurat baik medis maupun bencana, serta paparan lingkungan seperti kebisingan dan debu. Oleh karena itu, ada beberapa hal penting terkait penerapan safety behavior di klinik site yang harus kita pahami dan terapkan. Pertama, gunakan APD tambahan sesuai kebutuhan lokasi. Selain APD standar petugas klinik, di area site kita mungkin membutuhkan safety shoes, helm, dan earplug. Misalnya saat kita berada di area dengan tingkat kebisingan yang tinggi, penggunaan earplug sangat penting untuk melindungi pendengaran. Ini adalah bentuk perilaku aman yang disesuaikan dengan kondisi lapangan. Kedua, selalu siaga menghadapi kondisi darurat. Klinik site harus siap kapanpun menghadapi kondisi darurat, seperti menerima pasien akibat kecelakaan kerja. Oleh karena itu, tenaga medis wajib ikut serta dalam emergency drill untuk memahami prosedur evakuasi dan koordinasi, lalu mengetahui peran klinik dalam emergency response team, dan memastikan peralatan tanggap darurat seperti tandu, oksigen, dan P3K selalu tersedia dan dalam kondisi yang baik. Ketiga, menjalankan prosedur izin masuk dan keselamatan saat kunjungan lapangan. Apabila tenaga medis perlu masuk ke area kerja atau mendampingi saat ada kunjungan lapangan, wajib mengikuti prosedur izin masuk atau work permit atau safety induction. Hal ini untuk memastikan kita memahami potensi bahaya di area kerja serta langkah-langkah keselamatan yang berlaku. Keempat, berkendara sesuai standar kecepatan di area site. Klinik site seringkali berada di area dengan lalu lintas alat berat, kendaraan proyek, dan kondisi jalan yang tidak selalu mulus. Oleh karena itu, disiplin berkendara dengan mematuhi standar kecepatan sangat penting untuk mencegah kecelakaan lalu lintas di area kerja. Dan yang kelima, memperhatikan penggunaan radio komunikasi atau HT. Di beberapa area site, sinyal telepon seluler bisa sangat terbatas, maka komunikasi sering bergantung pada radio komunikasi atau HT. Petugas klinik harus memahami etika penggunaan HT, cara komunikasi singkat dan jelas, serta selalu siaga jika dipanggil untuk kondisi darurat. Penerapan safety behavior di ketiga lokasi, kantor, klinik, dan klinik site menunjukkan bahwa keselamatan kerja sangat bergantung pada perilaku aman dari setiap individu. Dengan kesadaran, kedisiplinan, dan kepatuhan terhadap prosedur, resiko kecelakaan dan masalah kesehatan dapat dicegah, sehingga tercipta lingkungan kerja yang selamat, sehat, dan produktif.
Penerapan safety behavior di tempat kerja memberikan dampak positif yang sangat signifikan, tidak hanya untuk menjaga keselamatan individu, tetapi juga mendukung keberlangsungan operasional perusahaan. Pertama, safety behavior terbukti mampu mengurangi kasus kecelakaan dan cedera yang sebagian besar, sekitar 80% dipicu oleh tindakan tidak aman. Dengan membentuk perilaku aman, potensi risiko dapat ditekan sejak dini. Kedua, perilaku kerja selamat secara langsung berkontribusi pada peningkatan produktivitas dan efisiensi. Ketika karyawan merasa aman dan terlindungi, jam kerja dapat terjaga, absensi berkurang, serta kualitas kerja dapat meningkat, karena pekerja bisa fokus menjalankan tugasnya tanpa gangguan kecemasan akan bahaya. Dan yang ketiga, penerapan safety behavior juga membawa manfaat ekonomi dengan menekan biaya akibat kecelakaan kerja maupun biaya perawatan. Hal ini mencakup biaya langsung seperti pengobatan dan kompensasi maupun biaya tidak langsung, seperti hilangnya waktu kerja, turunnya moral karyawan, hingga dampak kerugian reputasi perusahaan. Dengan demikian, safety behavior bukan sekedar kewajiban kepatuhan terhadap aturan, tetapi merupakan budaya kerja yang menciptakan lingkungan lebih aman, sehat, produktif, dan berdaya saing yang tinggi. Berikut referensi dari materi HSE Meeting hari ini. Sekian materi HSE Meeting periode September 2025 tentang safety behavior, membangun budaya kerja aman di tempat kerja baik di HO, klinik, dan site. Terima kasih sudah menyimak materi HSE Meeting ini. Sampai berjumpa di HSE Meeting selanjutnya ya.